Hamas bukan pejuang asli Palestina. Dan sumbangan kita ke Palestina nggak sampai. Yang benar, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Siapapun yang mengaku muslim wajib membela Palestina. Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina. Israel itu nggak punya wilayah. Dia pengen menguasai tanah Palestina, tempat suci dan punya sejarah. Kita membela Palestina itu berdasarkan keimanan kita. Palestina merdeka, merdeka. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Apakah benar pasukan pejuang di Gaza penyebab perang? Banyak isu miring tentang mereka, dari bantuan yang tidak didistribusikan hingga adanya kepentingan kelompok. Biar nggak simpang siur, yuk kita saksikan penjelasan dari Husain Gaza yang sudah 12 tahun mengabdi di Gaza, hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Memang banyak sekali berita simpang siur yang terjadi dan tentunya juga semoga kita tetap diteguhkan keistiqomahan kita membela saudara kita yang ada di Palestina, teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan saya bisa membuat 1 jam 7 menit kalian berarti ya. Tentunya juga narasumber kita langsung carikan yang benar-benar hidup di sana dan kemudian merasakan apa yang ada di sana. Dan berikut ini kita ketemu dengan Mas Husain Gaza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ceh? Bagaimana Mas Arya, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah baik kabar. Kemarin dengar kabar antum udah mau pulang ke Indonesia sebenarnya ya? Iya, betul. Tapi kata Rullah kemudian mungkin ya masih dibutuhkan di sana, masih ada di sana ya? Ya, saya masih banyak dosa, masih harus butuh pencucian dosa di sini. Alhamdulillah lah masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Peluang untuk menambah amal ribat kita di sini. Waduh, alhamdulillah. Dan sempat juga beberapa kali mencemaskan ya beliau nih karena hilang kontak gitu ya. Dan kemudian sempat ada gosip bahwa menjadi salah satu korban syahid di sana gitu ya. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk kalau keluarga mendengar gitu? Amin. Itu kabar baik, kabar baik. Semua kan kita semua pasti mati dan cita-cita kita kan mati dalam keadaan syahid ya. Itu harusnya menjadi sebuah doa yang harus diaminkan. Masya Allah, luar biasa ya. Memang sesuatu yang sudah tertanam di dalam ya. Nah, sekarang langsung aja to the point nih. Syekh, bahwa ada satu narasi atau juga mungkin opini ya di luaran yang mengatakan sebenarnya formalitas pasukan perjuangan ini apakah benar-benar untuk kemerdekaan Palestina atau memang sebuah setting gitu, atau juga mungkin banyak hal yang dilakukan tidak sesuai prosedur gitu misalnya. Iya, jadi gini Mas Ari. Pertama, sebuah komentar itu wajar ya. Semua orang memang senang berkomentar, senang membahas, apalagi di media sosial kan. Ya niatnya Allah alam, terlepas niatnya apakah edukasi atau sekedar ngobrol santai gitu kan. Tapi kita harus memahami sesuatu yang kita komentari itu beda-beda kan value-nya gitu. Kalau kita mengomentari pelatih sepak bola itu wajar ya, semua orang boleh ya mengomentari pertandingan bola. Ini permainan ini nggak becus, menang gini nggak gol, kalah mulu, itu semua orang berkomentar. Tapi ketika kita mengomentari sesuatu yang sensitif seperti Palestina, ini harus hati-hati, nggak boleh sembarangan orang komentar ya gak? Kalau semua orang berkomentar, ya ini dampaknya sangat luas gitu loh, karena ini kita membicarakan masalah kemanusiaan, masalah hati nurani. Apalagi ketika komentator ini menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan ya fakta di lapangan, karena memang komentator ini biasanya dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan apa yang dia komentari gitu ya, dan tidak mempelajari secara mendalam apa yang dia komentari. Inilah yang menjadi permasalahan utama gitu ya. Contoh ya, saya akan langsung aja deh kita membahas masalah para pejuang H atau para pejuang F di Gaza kan. Jadi siapa sih mereka itu? Itu pertanyaan dasarnya ya. Mereka ini sebetulnya ada yang seorang dokter, ada yang seorang misalnya pedagang, mahasiswa gitu kan. Karena memang di Gaza ini nggak seperti sebuah negara ya yang memiliki sebuah sistem yang memang official resmi. Kalau di Indonesia kan kalau sudah seorang TNI aja nggak boleh. TNI sambil sampingan jual batagor misalnya kan nggak boleh.
Kalau di sini para pejuang itu mereka berlatar belakang backgroundnya masing-masing beda-beda gitu kan. Ya saya sering ketemu teman-teman kampus saya yang ternyata dia juga salah satu dari pejuang, cuman kan nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngaku oh saya di pejuang, nggak. Tapi kan ya dengan dua cara tertentu kita bisa mengetahui, mengidentifikasi ya. Memang beda orangnya beda gitu kan, tutur bahasa beda, sopannya beda gitu loh. Kalau memang orang yang sudah punya istilahnya jiwa-jiwa perjuangan gitu kan, itu bisa mudah kita bedakan dari yang lain. Nah jadi ketika dikatakan pejuang HI ini misalnya miskalkulasi gitu ya, enggak memperhitungkan kalkulasi ketika mulai menyerang, ketika mengorbankan banyak nyawa, ya sekali lagi inilah komentator. Dia merasa dia tuh lebih cerdas, lebih paham, dia lebih mengerti dibandingkan para pejuang di sini, ya gitu kan. Enteng banget ngomongnya kan, harusnya ini disterilkan dulu, harusnya dikosongkan dulu lah. Emang ini nggak terbesit di otak para pejuang. jadi udah keburu ketahuan kali ya. Iya, gini, saya akan cerita ya. Kunci kesuksesan aksi operasi Taufan Al-Aqsa ini itu ada pada kerahasiaannya. Ya, jadi ada yang mengatakan Palestina Israel ini hanya pion-pion, ada yang bermain di belakang. Para gerakan HI ini cuma digerakkan oleh misalnya Iran atau oleh Libanon. Ini juga sebuah kesotoyan tingkat dewa, ini sotoy banget gitu. Karena ketika aksi 7 Oktober itu Hizbullah di Libanon nggak tahu, Iran di Persia nggak tahu juga. Jangankan mereka, para petinggi politik HA juga itu nggak tahu. Memang itu super rahasia, super secret. Saya Mas Ari, saya di Gaza 12 tahun ya. Saya kaget ketika melihat ada puluhan para layang terbang dari Gaza. Wah, itu gimana latihannya coba? Kan orang kalau mau mengenal itu kan harus latihan kan, dan Gaza ini kan sempit. Gaza ini sempit. Orang kalau latihan di Gaza itu bisa kelihatan oleh semua orang. Iya gak sih? Para layang itu kan perlu istilahnya semacam tempat untuk ini ya, take off gitu kan. Terus ada landing gitu kan. Dan itu jangankan saya, orang Gaza pun nggak tahu. Ternyata di Gaza itu ada puluhan para layang itu nggak tahu betapa skripnya. Terus gimana mereka latihannya? Ada yang berpendapat ya, informasi bahwa mereka yang masuk melalui para layang itu mereka latihannya di luar, nggak di Gaza. Jadi mereka di luar, latihannya kan di negara lain gitu kan. Nah di Gaza itu mereka hanya merakit. Jadi mereka merakit ulang para layang itu, mereka membuat ulang. Jadi ketika hari H, jangankan kita, orang-orang musuh juga, Zionis juga nggak tahu kalau di Gaza itu ada para layang. Jadi sebegitu secretnya, sebegitu rahasianya gitu loh. Nah kalau misalnya harus dikosongkan dulu, itu sebuah pemahaman yang sangat dangkal, karena kosongan kemana? Ya kalau memang warga Gaza itu bisa keluar dengan mudah, itu sudah lama banyak yang keluar gitu, tapi nggak mudah. Jadi uniknya begini sih, kalau memang ibaratnya gini, pengeboman rumah sakit, sekolah dan segala macam itu kan dengan pembenaran dari Israel adalah bahwa pasukan perjuangan itu ngumpet di sana dan kemudian menggunakan human shield gitu ya, ngumpet di rumah sakit, tempat ibadah, sekolah segala macam. Mereka ngelakuin itu bukan tanpa perhitungan. Mereka tahu kalau dimanapun si pasukan perjuangan ada, mereka tahu, bahkan dibom tempat itu gitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau mereka mengetahui di mana pasukan perjuangan berada, kok kebobolan? Nah itu kan? Terlihat kebohongannya di situ kan. Terlihat kebohongannya. Makanya jangankan musuh ya yang memiliki sistem intelijen yang sangat canggih kan. Saya juga sampai sekarang masih berpikir, saya 12 tahun loh di Gaza itu saya berpikir, padahal di Gaza ini 24 jam drone itu nggak berhenti loh. Drone pesawat tanpa awak itu ngitari Gaza itu nggak berhenti. Jadi mereka benar-benar mengetahui setiap langkah, setiap detail yang terjadi di darat Gaza ini. Tapi para pejuang, masya Allah ya, dengan karomah dari Allah Taala ini mereka berhasil menyembunyikan semua pergerakannya. Nah terkait misalnya tuduhan mereka akan rumah sakit yang dianggap sarang teroris, itu semalam itu pihak Israel itu baru mengakui bahwa ternyata informasi mereka salah. Mereka menarik lagi tuduhan yang mengatakan di rumah sakit Ashifa itu ada terowongan. Itu sumber resmi. Nanti bisa
cross check di apa searchingnya di Google gitu kan. Jadi setelah ngebom baru bilang kerja salah. Iya, setelah bombardir sana sini baru mengatakan nyata itu misinformasi gitu. Karena emang nggak logis gini. Untuk menanggapi tuduhan itu, pihak pemerintah Gaza ini sudah meminta dari awal. Saya meminta tim komite khusus dari negara-negara Eropa, ya, dari PBB, komite khusus untuk datang ke setiap rumah sakit di Gaza. Silakan kalian datang ke setiap sudut, ke setiap ruangan untuk membuktikan bahwa selama ini yang disampaikan oleh musuh itu hoax, yang disampaikan oleh Zionis itu sebuah hal kebohongan. Dan itu nggak berani dilakukan karena memang takut terbongkar gitu loh. Takut terbongkar, sudah banyak kebohongan-kebohongan seperti ini, dan sayangnya banyak yang memakan informasi dari Barat itu di Indonesia kan, narasinya itu ditelan mentah-mentah, dan akhirnya digunakan untuk menyerang para pejuang di Gaza, mengatakan human shield. Basi lah itu, dunia sudah mulai pinter kok masih ada orang-orang yang berada di kolam kubangan seperti itu kan, mengenaskan gitu. Iya, jadi uniknya bahwa bahkan gini ya, non-muslim di dunia itu udah sadar, bahkan Yahudi yang ada di Israel pun sudah banyak yang protes ya, bahwa narasi ini udah nggak kepake gitu di sebagai pembenaran. Tapi di Indonesia banyak yang termakan itu gitu. Ini makanya mungkin informasi yang kurang atau kurangnya mencari literasi untuk cari informasi yang benar, akhirnya mudah sekali kalau digiring ke sana dan ke sini gitu. Nah, ini nih uniknya begini nih. Jikapun mereka mengebom tempat-tempat umum ya, gereja, apalagi kemarin gereja Kristen tertua gitu bahkan dibom juga, rumah sakit Indonesia yang kita semua pada urunan donasi gitu ya, kemudian dibom juga gitu ya, dengan alasan ada human shield. Ini kalau kita balik lagi logika, kalau mereka tahu dimanapun pasukan itu berada, kalau misalnya pasukan perjuangan ini ngumpetnya di Israel misalnya, apakah mereka akan bunuh 10.000 warga Israel? Ya itu. Gitu untuk nyari. Itu kan pernah kan ditanyakan dia di di wawancara itu ya. Ya disitulah namanya itu cacat logikanya gitu kan. Ketika mereka mengatakan, setiap perang itu harus ada collateral damage gitu. Jadi ya wajar kita mentarget berjuang tapi sipilnya itu menjadi korban collateral damage. Ya. Iya, makanya ketika ditanya terus kalau misalnya para pejuang itu ngumpet di Tel Aviv bakal dibom nggak? Mereka kan berkilah kan, kalau itu enggak karena kita ya mengkhawatirkan nyawa sipil di Tel Aviv. Rasis banget berarti kan? Rasis banget ini. Rasis banget. Jadi ibaratnya kalau misalnya para perjuang itu datang ke Tel Aviv ke rumah sakit kemudian menyandra 10 orang gitu ya, dibom itu satu kota gitu mestinya kan, terus bilang ini collateral damage nih, nggak sengaja ya, maaf ya, nggak mungkin kan? Karena ya berarti memang statement ini statement rasis ya. Sekalian aja lah kita habisin juga gini, karena pengen ngepake nih. Maaf, kotanya mau saya pakai, bisa pinggir ya, soalnya gitu kan. Tapi uniknya begini nih, bahwa sebenarnya yang dibutuhin dari warga Gaza apa sih dari Netanyahu ini? Kan secara politik dia tuh makin terpuruk kan dengan kejadian ini sebenarnya. Sebenarnya yang dibutuhin dia apa sih? Kalau kita melihat berbagai statement pendahulunya, ya Netanyahu ini kan hanya sekedar suksesor ya, artinya penerus gitu kan, dan dia hanya melanjutkan misi-misi para pendahulunya seperti misalnya Ben Gurion gitu kan, atau misalnya Chaim Weizmann, itu para perdana Israel terdahulu. Mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan wilayah Palestina itu sebagai negara Yahudi. Kemudian mereka ingin menguasai tidak hanya Palestina, mereka menguasai kan dari Nil sampai Efrat gitu ya, dari wilayah Syam sampai wilayah sana ke wilayah Irak gitu loh. Nah, jadi tujuan mereka itu membangun sebuah state yang bernama Israel Raya. Nah, jadi dalam usaha mereka mewujudkan impian mereka ini, mereka tersandung ya, ada satu duri dalam sepatu mereka yang namanya Gaza. Jadi Gaza ini menjadi duri di kerongkongan mereka. Mereka mau melahap lebih banyak, tapi sekarang lagi tersendat nih di tenggorokan mereka nih, namanya Gaza.
Nah, makanya mereka berusaha untuk menghapus Gaza ini agar mereka bisa melanjutkan agenda mereka. Makanya kalau Gaza ini sudah tunduk sejak lama, mungkin Mesir juga dicaplok, mungkin Saudi pun bisa dicaplok gitu loh. Makanya harusnya negara-negara Arab ini kalau mau berpikir jernih, mereka harus berterima kasih karena Gaza inilah yang sekarang menjadi benteng yang menjaga agar ambisi rakus penjajah ini tidak melebar ke sana sini. Jadi yang diinginkan oleh Zionis ini ya mereka ingin Gaza ini hilang. Kalaupun Gaza stay, mereka nggak mau ada sebuah perlawanan, mau dilucuti senjata-senjatanya seperti yang terjadi di Ramallah atau di tepi barat. Tepi barat kan mereka udah nggak punya kekuatan gitu kan. Mereka memang seperti itu. Mereka maunya menguasai sendiri. Mereka juga nggak percaya sama yang namanya two state solution tuh. Mereka oke lah di media mungkin mereka beberapa kali mendukung, tapi itu semua kebohongan karena two state solution bagi mereka bukan sebuah opsi ya, karena mereka ingin menguasai seluruh wilayah Palestina secara full dan menjadikan negara ini Israel sebagai negara Yahudi number one gitu loh, yang tidak ada di dunia sama sekali. Itulah kurang lebih yang diinginkan oleh Zionis itu. Ya, tapi kalau menunggu janji ditepati sama Yahudi secara sejarah sih nggak pernah ya. Memang mereka adalah bangsa yang selalu ingkar janji kan. Sama Nabi aja ingkar janji gitu kan. Udah dikasih tanah perjanjian yang nggak mau diambil kan gitu ibaratnya kan. Wah, ini ibaratnya Nabi aja didustain, apalagi cuma kita doang gitu. Tapi sebenarnya kalau ternyata warga Gaza ngibarin bendera putih sebenarnya selesai sebenarnya. Cuma warga Gaza memang menolak untuk menyerah gitu kan? Ya, gini, pimpinan di Gaza ini namanya Yahya Sinwar. Ya. Nah, Yahya Sinwar ini dia seorang mantan tawanan Israel. Jadi sempat ditahan puluhan tahun lah di penjara Israel. Dalam sebuah wawancara, ketika dia masih di penjara, itu diwawancara oleh salah satu media Israel. Dia bilang, sebetulnya Hamas dia maunya apa sih? Nah, gitu dia. Dan dia bilang, kami maunya kemerdekaan Palestina, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya dalam perjalanannya itu harus ada gencatan senjata, ya kami akan menghormati itu. Kami selalu menunjukkan bahwa kami ini adalah bangsa terhormat dan menghormati semua jenis kesepakatan, gitu kan. Nah, ketika ditanya, kenapa Hamas tidak dibubarkan saja, biar kita siap untuk memberikan negara ini Palestina kebebasannya, gitu ya. Tapi Hamas dibubarkan. Apa jawabannya? Keberadaan Hamas ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan penjajahan. Selama ada penjajahan, maka para pejuang HI itu akan terus ada. Jadi ini nggak bisa dilepaskan gitu. Kalau kalian mau para pejuang HI ini dibubarkan, sederhana saja, bubarkan saja penjajahan di Palestina. Selesai itu sebenarnya. Tapi memang masyarakat tuh banyak yang mungkin belum banyak membaca ya, bahwa yang disalahin tetap aja kejadian di tanggal 7. Padahal akar permasalahannya itu Nakba kan, tentu aja ya. Bagaimana warga Palestina kemudian menerima pengungsi Yahudi dari seluruh Eropa dan kemudian memulai penjajahan terhadap Palestina justru. Jadi tamunya menjajah tuan rumah. Nah, ini mungkin narasi yang kemudian tidak dibahas oleh banyak media, termasuk media luar, seolah-olah Israel memang sudah ada negara sah di situ, kemudian Palestina ingin membunuh warganya. Seolah-olah narasinya dibuat dehumanizing Muslim gitu, dehumanizing Palestinian gitu. Nah, sekarang ini mereka kan selalu memakai narasi bahwa alasan mengebom adalah lokasi para pejuang perlawanan dari Palestina kan gitu. Yang kemudian kalau kita tanyakan kembali bahwa para pejuang ini baru ada 30 tahun yang lalu. Gitu kan. 45 tahun sebelumnya mereka tetap jajah kok, waktu itu nggak ada kan gitu. Logikanya tetap begitu. Atau kita balikin. Kalau mereka alasannya memang cuma gara-gara para pejuang itu, di West Bank kan nggak ada. Pejuang HI ini kan nggak ada. Kok tetap ada 200 orang meninggal tiap hari dibunuhin gitu. Nah, ibaratnya berarti alasan ini sebenarnya pun sudah lumpuh logika kan gitu ya. Secara dunia juga udah paham itu cuma cari pembenaran aja. Nah, kalau warga Palestina sendiri gimana nih bahwa menghadapi ini udah jelas lah mereka ingin genocide. Mereka menyesal tinggal di Gaza atau nggak apa-apa atau gimana gitu?